Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Strategi tak tertandingi, bab 3561, sampai bab 3564. Melapor kepada pemimpin, semua anggota inti markas Ye Junlin, dipimpin oleh Xiao Feng Qinglong dan yang lainnya, menghilang secara misterius setelah pemimpin muda itu pergi. Bawahan saya mengerahkan semua informan di daerah sekitar, tetapi gagal menemukan satu pun jejak mereka. Selanjutnya, apa instruksi dari pemimpinnya? Pada saat ini, Gong Qianqiu menerima kabar dari penanggung jawab mata-mata. Gong Qianqiu merenung sejenak dan kemudian memerintahkan, lanjutkan pencarian, yang terbaik adalah membuat suara lebih keras. Jika Anda masih tidak dapat menemukannya, hilangkan semua mata dalam 3 hari. Ikuti perintah Anda, pemimpin. Setelah menerima perintah, orang yang bertanggung jawab atas mata-mata itu terputus. Tuan, apa maksudmu dengan gerakan ini? Pikiran Dugu Xiao penuh dengan keraguan. Gong Qianqiu dengan jelas mengetahui lokasi pasti dari markas bawah tanah markas Ye Junlin. Mengapa membiarkan eyeliner melakukan pencarian tingkat tinggi? Bukankah ini sengaja mengekspos posisi eyelinernya? Bagaimana jika Ye Junlin dan yang lainnya marah dan membunuh informan tersebut? Sungguh membuang-buang sumber daya jika menggunakan informan elit yang telah bekerja keras untuk mengolahnya sebagai umpan meriam. Gong Qianqiu mencibir dan berkata, pangkalan bawah tanah adalah pilihan terakhir Ye Junlin. Dia berpikir jika kerabat dan teman-temannya bersembunyi di sana, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kebetulan saya tahu lokasi pasti dari pangkalan bawah tanah itu. Setelah saya punya melahap pembuluh darah spiritual alien, aku akan membunuhnya secara langsung, masuk ke markas bawah tanah. Biarkan pasukan Ye Junlin berada dalam kekacauan lagi. Sebelum itu, biarkan dia berpikir bahwa markas bawah tanah adalah benteng rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dugu Xiao langsung mengerti maksud Gong Qianqiu. Dengan secara aktif mengungkap informan tersebut, Ye Junlin akan mengira bahwa mereka tidak mengetahui lokasi markas bawah tanah. Saat itu, dia akan bisa membunuh orang lain tanpa Gong Qianqiu mengambil tindakan. Terutama Junjun yang keji itu. Jika dia menelan lebih banyak kekuatan pembuluh darah spiritual, dia pasti akan membunuhnya dengan mudah. Strategi guru tidak ada bandingannya, dan para murid sangat mengaguminya. Dugu Xiao menjadi semakin terampil dalam menepuk kentut pelangi. Di dalam pangkalan bawah tanah, setelah kenyamanan dan penyesuaian diri Li Ziran, Qinglong dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dari bayang-bayang psikologis terdalam. Meski suasananya masih sedikit tertekan, dia sudah membantu mengatur pertahanan markas bawah tanah. Saat istirahat, Xiao Feng, Qinglong dan yang lainnya berkumpul. Suzaku adalah orang pertama yang mengatakan, ada berita dari bos. Pada dasarnya dipastikan bahwa Dugu Xiao telah mempelajari teknik wanita misterius itu. Wajah beberapa orang segera menjadi sangat jelek. Hanya dalam 1 bulan, kekuatan Dugu Xiao telah berkembang pesat, mencapai tingkat di mana tidak ada yang bisa menandinginya kecuali bos, master. Ini sangat menakutkan, Xuan Wuweng berkata dengan marah. Pada tingkat peningkatan tingkat kultivasi Dugu Xiao, jika diberikan waktu, bukankah bos pun akan dapat melakukan apapun padanya? Semua orang terdiam, tetapi ekspresi mereka bahkan lebih jelek. Meski saya tidak mau mengakuinya, kemungkinan ini memang ada. Dan kemungkinannya tidak kecil. Mungkin aku tidak berdasar. Xuan Wu menggaruk kepalanya karena malu, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Memikirkan hal semacam ini dalam pikiran Anda adalah satu hal, tetapi mengatakannya secara langsung adalah hal lain. Itu bukannya tidak berdasar. Itu memang mungkin, kata Qilin dengan suara kering. Semua orang kembali terdiam, melihat musuh hidup dan mati yang semakin kuat. Mereka bahkan berani datang ke base camp untuk memamerkan kekuatannya. Tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa dilakukan,
tidak ada yang bisa dilakukan. Perasaan menyakitkan ini bisa disebut api penyucian atas penyiksaan mental mereka. King Long mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya sudah tertanam di telapak tangannya. Darah perlahan mengalir keluar dari sela-sela jarinya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Xiao Feng menghela nafas panjang di dalam hatinya, merasa sangat sia-sia. Sekarang dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi Gong Qianqiu? Xiao Feng, apa yang kamu pikirkan? Begitu terpesona. Suzaku tiba-tiba bertanya. Tubuh Xiao Feng bergetar, seperti disambar petir. Aku tidak memikirkan apapun, Xiao Feng buru-buru menambahkan untuk menutupi kepanikan batinnya. Aku hanya merasa bahwa aku sangat tidak berguna sehingga aku bahkan tidak bisa membantu tuannya. King Long dan yang lainnya menghela nafas sedikit. Zeng, mereka tidak ragu dengan penjelasan ini. Tepatnya, mereka merasakan hal yang sama. Sebagai saudara yang pernah menjalani hidup dan mati bersama, kini mereka tak berdaya menghadapi musuh yang kuat. Ia bahkan menjadi beban bagi bosnya. Kesenjangan psikologis yang besar ini sangat sulit mereka terima. Melihat tidak ada yang meragukannya, Xiao Feng diam-diam menghela nafas lega. Jika orang lain tahu bahwa dia memikirkan Gong Qianqiu, itu mungkin akan menimbulkan kemarahan publik, bukan? Bagaimanapun, Gong Qianqiu pernah menjadi objek kecurigaan Suzaku dan lainnya. Tapi bagaimana Gong Qianqiu bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa rela bunuh diri? Dia mencintaiku? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan hinaan untuk membangkitkan hatinya menjadi lebih kuat? Orang lain tidak memahami cinta Qianqiu kepadaku, jadi mereka sering salah paham. Aku harus mencari kesempatan untuk menjelaskan kepada semua orang di masa depan. Sudah jelas. Xiao Feng tiba-tiba teringat kelembutan malam itu, dan senyuman muncul di sudut mulutnya tanpa sadar. Jangan hanya duduk di sini, melawan Dugu Xiao tidak akan banyak membantu, tidak apa-apa untuk membentuk formasi pertahanan. Xiao Feng, yang terinspirasi oleh semangat kekasihnya, sebenarnya terhibur terlebih dahulu. Hal ini mengejutkan King Long dan yang lainnya, dan pada saat yang sama mereka bahkan lebih terkesan. Seperti yang diharapkan dari murid pertama bos yang berharga, dia dengan cepat pulih setelah beberapa saat mengalami depresi. Kami tidak bisa terus seperti ini dan harus semangat. King Long dan yang lainnya mengangguk dan mulai sibuk. Junjun berlatih bersila, tetapi untuk waktu yang lama dia tidak dapat memasuki kondisi kesatuan ideal antara surga dan manusia. Karena dia sedikit bingung, dia terus mengingat banyak detail pertarungan sebelumnya dengan Dugu Xiao. Meskipun ayahnya Ye Junlin menjelaskan secara rinci kesimpulan yang dia capai di penjara Sentian, Junjun masih memiliki perasaan samar bahwa ada hal lain. Memang, kemungkinan besar ras alien Xuanming memiliki teknik melahap kejahatan ekstrim yang serupa. Namun teknik yang digunakan Dugu Xiao hari itu lebih seperti teknik yang dia ciptakan sendiri. Itu hanya sengaja dimodifikasi oleh para ahli. Kamu harus memastikannya lagi sebelum kamu bisa merasa benar-benar nyaman. Junjun mengambil keputusan dan berdiri, berjalan menuju King Long dan yang lainnya yang sedang menyiapkan formasi pertahanan. Pikiran Junjun sangat murni. Jumlah orang yang dapat mengajarkan keterampilan ciptaannya sendiri sangat terbatas. Selama mereka yakin tidak ada rumor eksternal, dapat ditentukan bahwa keterampilan Dugu Xiao berasal dari klan Yik Xuanming. Paman King Long, ikut aku, kata Junjun sambil tersenyum. King Long sedikit terkejut dan bingung, tapi dia tetap mengikutinya ke tempat terpencil tanpa ragu-ragu. Junjun, apa yang kamu inginkan dariku? King Long bertanya. Junjun langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, Paman King Long, saya ingin memastikan bahwa saya mengajari Anda teknik kultivasi. Pernahkah Anda mengajarkannya kepada orang lain? Jangan terburu-buru menjawab, pikirkanlah dengan serius. Masalah ini sangat penting, Junjun He dengan cepat menambahkan. King Long berpikir serius sejenak dan berkata,
kecuali Zukue dan yang lainnya, aku tidak memberitahu orang lain. Dan karena kita telah berlatih teknik ini, kita telah bersama hampir setiap hari, dan mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Junjun, apakah kamu masih ragu bahwa Kungfu Dugu Xiao berasal dari kungfumu sendiri? Tidak, aku hanya ingin memastikan. Paman Qinglong, silakan mulai. Jun ucap. Jun berpura-pura santai. Begitu. Dia memang putri bos, dia bijaksana, hahaha. Qinglong mengagumi dengan tulus. Setelah Qinglong pergi, Junjun mencari Zukue dan yang lainnya lagi, tetapi sebagian besar mendapat jawaban yang sama. Kakak senior Xiao Feng adalah satu-satunya yang tersisa. Saya harap dia tidak membocorkannya. Target Junjun jatuh pada Xiao Feng. Xiao Feng sedang menyiapkan formasi pertahanan di luar markas bawah tanah, dan tiba-tiba seseorang mengirim pesan ke Junjun untuk mencarinya. Hal ini membuat Xiao Feng sedikit aneh, lagi pula Junjun hampir tidak pernah berinisiatif untuk menemukan mereka. Qinglong, aku mendengar dari orang lain bahwa Junjun sedang mencariku. Tahukah kamu apa yang terjadi? Melihat Qinglong berjalan ke arahnya, Xiao Feng bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu, mungkin dia mengirim pesan atas nama bos, tanyakan saja padanya dan Anda akan tahu. Qinglong berbicara dengan sangat alami. Ini yang dimaksud Junjun. Usai pemeriksaan, ia secara khusus meminta agar tidak ada yang mengetahuinya. Tujuannya untuk melihat reaksi sebenarnya semua orang selama pemeriksaan. Jika tidak, mengetahui pertanyaannya terlebih dahulu akan mempengaruhi penilaiannya setelah dia melakukan banyak persiapan. Xiao Feng tidak terlalu memikirkannya. Ini bukan pertama kalinya Junjun mengirim pesan atas nama gurunya, terutama untuk dia, murid utamanya. Sesampainya di tempat latihan Junjun, Xiao Feng bertanya sambil tersenyum, Junjun, kenapa kamu terburu-buru mencariku? Kakak senior Xiao Feng, aku ingin bertanya padamu tentang teknik menelan yang aku ajarkan padamu sebelumnya. Apakah kamu memberitahu orang ketiga? Junjun langsung ke pokok permasalahan, dan setelah selesai berbicara, dia menatap Xiao Feng dengan mata membara. Boom, kalimat ini seperti sambaran petir ke Xiao Feng. Seluruh orang langsung membeku di tempat. Apa yang sebenarnya kamu takuti? Junjun masih meragukan dirinya sendiri sampai sekarang. Jika dia menjawab dengan jujur, Gong Qianqiu pasti akan dianggap sebagai mata-mata. Dia tidak boleh diekspos. Untuk sesaat, suasana hati Xiao Feng benar-benar kacau. Ekspresinya tanpa disadari menjadi gugup. Ini, tidak ada rumornya. Aku sendiri tidak bisa mempraktekkan teknik rahasia seperti itu. Bagaimana bisa disebarkan kepada orang yang tidak ada hubungannya? Kata Xiao Feng, karena dia terlalu banyak saya sangat gugup sehingga saya bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Jelas ada yang salah dengan tampilan ini, mata Junjun juga menjadi tajam. Kakak senior Xiao Feng, masalah ini sangat penting. Tidak peduli bagaimana situasinya, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Ada sedikit peringatan dalam nada suara Junjun. Xiao Feng benar-benar bingung. Dia tahu betul dengan reaksinya tadi. Tidak peduli apa yang dia katakan selanjutnya. Semuanya pasti penuh dengan kekurangan. Meskipun Junjun tidak secerdas guru, dia sangat pintar dan dapat melihatnya secara sekilas. Tapi Gong Qianqiu tidak boleh diungkap. Setelah memikirkan hal ini, Xiao Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Junjun, aku tidak akan pernah membocorkan keterampilan ini kepada orang luar. Aku bersumpah demi Tuhan tentang ini. Xiao Feng penuh percaya diri, karena menurutnya itulah kebenarannya. Gong Qianqiu telah memutuskan hubungan itu dengannya, jadi tentu saja dia tidak bisa dianggap orang luar. Selain pernikahan sekuler, mereka sudah menjadi suami istri. Oleh karena itu, Gong Qianqiu adalah istri Xiao Feng-nya. Itu salah satu milik kita sendiri, bukan kebocoran. Terlebih lagi,
Dia akan menjadi gila saat mempraktikkan teknik ini, jadi tentu saja dia tidak akan bisa mempraktikkannya. Kakak senior Xiao Feng, ini adalah periode khusus. Musuh asing sangat kuat dan tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Jadi, sebaiknya pikirkan baik-baik, lanjut Junjun. Faktanya, Junjun juga sedikit aneh. Xiao Feng jelas sangat panik pada awalnya. Tapi kenapa dia tiba-tiba terlihat seperti orang yang berbeda? Dia begitu percaya diri sehingga dia benar-benar tidak terlihat berbohong. Junjun, izinkan aku bertanya padamu, apakah King Long dan yang lainnya dianggap orang luar? Xiao Feng tiba-tiba bertanya. Junjun menggelengkan kepalanya. King Long dan yang lainnya adalah teman dekat hidup dan mati bersama ayah mereka. Telah melalui hidup dan mati berkali-kali, bagaimana ia bisa dianggap orang luar? Jadi aku tidak membocorkannya kepada orang luar. Xiao Feng menjadi lebih tenang. Melihat ekspresi garang Junjun telah mereda, Xiao Feng memutuskan untuk menyerang saat setrika masih panas. Junjun, aku tahu bahwa aku pernah terlibat dengan seorang wanita dari divisi penekan iblis. Yang pasti akan menimbulkan kecurigaanmu. Tapi sekarang hubungan kita telah berubah total. Apakah kamu masih ingin terus curiga? Kamu jatuh. Xiao Feng berkata dengan ekspresi sedih di akhir. Harus dikatakan bahwa trik Xiao Feng untuk mengabaikan tamu cukup efektif. Secara khusus, kalimat hubungan telah berubah total, menyebabkan pemahaman Junjun menyimpang. Karena Ye Junlin sebelumnya pernah menanyai Xiao Feng di depan umum tentang hubungannya dengan wanita dari divisi penekan iblis. Xiao Feng menjelaskan pada saat itu bahwa dia telah memutuskan kontak dengannya. Oleh karena itu, Junjun memiliki gagasan bahwa apa yang disebut transformasi lengkap dalam hubungan berarti transformasi dari kekasih yang tidak puas menjadi orang asing. Namun, yang dibicarakan Xiao Feng adalah apa yang pernah dia minta tetapi tidak bisa dia dapatkan telah berubah menjadi pasangan yang tidur bersama di ranjang yang sama. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan Xiao Feng, ini hanyalah ilusi. Selanjutnya, ada kabar dari guru, dan orang-orang di penjara Sentian juga mengatakan bahwa Dugu Xiao kemungkinan besar sedang berlatih seni kejahatan alien. Junjun, saya tidak tahu harus berkata apa sekarang. Saya curiga, begitu benihnya sudah ada ditanam, sangat sulit untuk menghilangkannya. Xiao Feng melanjutkan. Melihat wajah Xiao Feng yang penuh kesedihan, Junjun tidak tahan. Kakak senior Xiao Feng, sebenarnya aku tidak bermaksud meragukanmu. Hanya saja semuanya aneh dan semua keraguan harus dihilangkan. Aku sangat terburu-buru dengan perkataanku tadi. Mohon maafkan aku, kakak senior Xiao Feng. Xiao Feng adalah murid kesayangan ayahnya. Ini adalah kekuatan tempur inti yang kedua setelah dirinya di base camp. Jadi Junjun tidak ingin membuat kesenjangan antara satu sama lain. Karena Xiao Feng sangat yakin bahwa tidak ada rumor, dan kemudian dia memang percaya diri dan tidak memiliki kekurangan. Kepanikan awal kemungkinan besar disebabkan oleh pemikiran akan suatu adegan yang telah dicurigai oleh semua orang. Dengan kemarahan dan kesedihan di hatiku, ucapanku menjadi tidak koheren. Junjun, aku tidak menyalahkanmu. Situasi saat ini istimewa dan selalu berhati-hati. Xiao Feng mulai menunjukkan sisi perhatiannya lagi. Hal ini membuat Junjun semakin merasa bersalah. Baru saja dia bahkan mengeluarkan nafasnya untuk memaksa Xiao Feng. Namun, kakak senior Xiao Feng tidak menyalahkan atau mengeluh. Terima kasih, kakak senior Xiao Feng, atas pengertianmu. Tidak apa-apa sekarang, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu. Kata Junjun sambil tersenyum. Xiao Feng mengangguk dan berbalik untuk pergi. Saat dia meninggalkan pandangan Junjun, Xiao Feng akhirnya menghela nafas panjang. Bahkan ketika Junjun menjawab di bawah tekanan aura kuat Junjun, dia tetap merasa seperti Alexander. Namun sekali lagi, apakah latihan yang digunakan Dugu Xiao berasal dari latihan Junjun sendiri?
Meskipun berita yang datang dari Master kemungkinan besar adalah teknik alien, hal itu memang mungkin terjadi. Jika demikian, hanya Gong Qianqiu yang akan bocor. Karena tidak mungkin orang lain yang berlatih Kung Fu Junjun. Tapi Xiao Feng tidak pernah ingin melihat ini terjadi. Jika tidak, dia dan Gong Qianqiu akan menjadi musuh hidup dan mati, dan semua hal baik di masa lalu akan sia-sia. Tidak, sama sekali tidak, teriak Xiao Feng dalam hatinya. Mengapa kamu tidak meminta Qianqiu untuk memastikannya? Pikiran itu muncul begitu saja di benak Xiao Feng sebelum dia benar-benar melarikan diri. Bertanya secara langsung sama dengan meragukan Gong Qianqiu. Terakhir kali saya memberitahu dia tentang masalah pembuluh darah spiritual, butuh banyak upaya untuk mengubah sikap Gong Qianqiu. Jika hal ini terjadi lagi, saya khawatir hubungan keduanya akan putus total. Tentu saja Gong Qianqiu sangat perhatian, jadi mungkin hasilnya tidak terlalu serius. Tapi Xiao Feng tidak berani berjudi, dan tidak perlu berjudi. Kita harus mencari cara lain untuk memastikannya. Pikiran di benak Xiao Feng berjalan cepat. Setelah berpikir lama, Xiao Feng mendapat ide. Karena Anda tidak bisa bertanya secara langsung, Anda bisa membuat penilaian secara langsung. Selama dia bisa bertemu Gong Qianqiu, dia tahu apakah dia akan terus melatih keterampilan Junjun. Xiao Feng mungkin tidak bisa mengatakannya sebelumnya, tapi sekarang dia juga telah melatih keterampilan Junjun, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Selama Gong Qianqiu masih berlatih, dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Ayo kita lakukan. Xiao Feng mengambil keputusan dan mengaktifkan metode kontak darurat dengan Gong Qianqiu. Bersambung.